Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igi Novita Pratiwi. Saya di sini ingin mempresentasikan untuk implementasi nilai Pancasila dalam upaya penanggulangan stunting untuk mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera di Indonesia. Dibuat oleh Igi Novita Pratiwi, jurusan Bisnis Manajemen di kampus University Binus Online untuk karakter building Pancasila. Latar belakang masalah. Stunting adalah masalah yang sangat krusial di Indonesia, di mana kondisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental. Akibat dari stunting, anak-anak dapat mengalami penurunan kemampuan belajar, daya tahan tubuh yang lebih rendah, dan masalah kesehatan lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Menurut data dari Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, atau lembaga terkait lainnya, Indonesia masih memiliki prevalence stunting yang cukup tinggi. Meskipun upaya pemerintah sudah dilakukan melalui berbagai program, seperti program pemberian makanan tambahan atau PMT dan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Implementasi nilai Pancasila sangat relevan dalam konteks ini. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila menuntut agar setiap warga negara, khususnya anak-anak, mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk akses terhadap gizi yang baik dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, nilai gotong royong mengajak masyarakat untuk bersama-sama berperan dalam mengatasi masalah stunting, baik melalui bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan maupun dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Dengan memanfaatkan nilai-nilai tersebut, Indonesia dapat menggerakkan berbagai sektor, baik pemerintah masyarakat maupun sektor swasta, untuk bersinergi dalam penanggulangan stunting. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan tujuan yang menciptakan kehidupan yang lebih sehat, sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik di masa depan. Lalu, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat mendukung penanggulangan stunting di Indonesia? Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendukung penanggulangan stunting di Indonesia, terutama melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam setiap sila. Berikut adalah beberapa nilai Pancasila dapat diterapkan dengan upaya mengatasi stunting. Pertama adalah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai spiritual yang terkandung dalam sila pertama dapat menginspirasi masyarakat untuk memahami pentingnya kesehatan dan gizi sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Edukasi dan kesabaran akan pentingnya pola makan sehat dapat ditanamkan melalui pendekatan berbasis agama, spiritual, dan komunitas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penanggulangan stunting harus memperhatikan hak-hak dasar setiap anak untuk tumbuh dengan sehat dan sejahtera. Pemerintah dan masyarakat perlu memberikan perhatian lebih kepada keluarga yang kurang mampu dengan menyediakan bantuan gizi dan kesehatan secara adil. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Upaya penanggulangan stunting membutuhkan kerjasama yang solid dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, tanpa memandang suku, agama, atau ras. Dengan mengedepankan nilai persatuan, kita bisa mewujudkan sebuah gerakan nasional inklusif dan menangani stunting. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks stunting, pemerintah dapat melibatkan masyarakat melalui musyawarah untuk merencanakan kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Program-program berbasis partisipasi masyarakat seperti pemberian edukasi gizi kepada ibu hamil dan orang tua bisa lebih efektif dengan dukungan tokoh masyarakat. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial mengajarkan agar semua anak, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi, mendapatkan akses yang setara terhadap masyarakat bergizi. Layanan kesehatan dan pendidikan pemerintah harus memastikan distribusi sumber daya dan akses kesehatan yang merata di seluruh daerah, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Lalu, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah stunting dengan pendekatan Pancasila? Pemerintah. Untuk menguatkan kebijakan nasional, pemerintah perlu memperkuat kebijakan nasional mengenai penanggulangan stunting dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dalam semua program yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, misal melalui program gizi seimbang dan kesehatan ibu dan anak. 2. Pemerataan akses kesehatan dan gizi. Pemerintah harus memastikan bahwa layanan kesehatan dan bantuan gizi tercapai di seluruh daerah, khususnya di daerah terpencil dan kurang berkembang. Pendekatan berbasis gotong royong yang mengutamakan pemerataan perlu diperkuat agar setiap lapisan masyarakat bisa mengaksesnya. 3. Edukasi dan sosialisasi. Program edukasi mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita
serta memperdayakan ibu-ibu rumah tangga untuk memahami pola makan sehat harus diperluas. Pemerintah bisa bekerja dengan organisasi masyarakat dan tokoh agama untuk menaikkan pemahaman masyarakat. Selanjutnya, dari masyarakat. Dari masyarakat itu ada gotong royong untuk menyediakan akses gizi. Masyarakat bisa bergotong royong untuk menyediakan makanan bergizi bagi keluarga yang membutuhkan. Misalnya, melalui kegiatan komunitas seperti posyandu atau kelompok ibu-ibu yang mengedukasi tentang pemberian makanan bergizi kepada anak-anak. 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga berperan penting. Misalnya dengan membantu keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka, yang memungkinkan mereka untuk membeli makanan bergizi. 3 adalah pengawasan dan partisipasi aktif. Masyarakat dapat berperan aktif untuk memantau kondisi kesehatan di sekitar mereka, termasuk mendukung ibu-ibu dalam memberikan ASI eksklusif dan memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi yang tepat waktu. Rumusan masalah. Apa tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan stunting dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan pertama adalah ketidakmerataan akses terhadap kesehatan gizi. Banyak di daerah, terutama pedesaan yang terpencil, sulit mengakses layanan kesehatan gizi yang berkualitas. Solusinya adalah pemerintah harus memperluas jangkauan program kesehatan gizi ke daerah-daerah tersebut dengan melibatkan pihak swasta dan organisasi masyarakat. Kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang pola makan sehat. Banyak keluarga yang tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai pola makan sehat dan pentingnya gizi yang seimbang bagi tubuh kembang anak. Solusinya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan berbasis komunikasi sangat penting. Program seperti posyandu dan edukasi mengenai pola makan sehat harus diperluas dan ditingkati kualitasnya. Tantangan 3 adalah kemiskinan dan ketidakmampuan ekonomi. Beberapa keluarga masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan bergizi karena masalah ekonomi. Solusinya adalah program bantuan sosial dan subsidi pangan yang tepat sasaran harus diperkuat agar keluarga miskin dapat mengakses pangan bergizi. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti bantuan modal usaha kecil dan pelantikan keterampilan, dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Yang keempat adalah kurangnya sinergi antar sektor. Stunting adalah masalah yang melibatkan banyak sektor, melalui dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Seringkali kurang adanya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam penanganannya. Yaitu solusinya adalah diperlukan koordinasi yang lebih baik antara kementerian terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat. Agar upaya penanggulangan stunting bisa terintegrasi pendekatan berbasis multi-holder, ini juga akan memperkuat implementasi program-program yang ada. Dengan mengatasi tantangan tersebut, serta memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat bergerak maju dalam upaya pengurangan stunting dan mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil temuan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang dilakukan beberapa daerah di Indonesia, wilayah pedesaan dan daerah dengan angka stunting yang lebih tinggi. Ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka stunting. Berikut adalah temuan relevan yang terkait masalah stunting, yaitu kurangnya akses terhadap gizi seimbang. Di banyak daerah, terutama di wilayah yang kondisi ekonominya rendah, banyak keluarga yang kesulitan mengakses makanan bergizi yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Faktor utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya, terutama bagi keluarga miskin yang hanya mampu membeli makanan yang terjangkau namun kurang bernutrisi. Hal ini menyebabkan anak-anak kurang gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal. Yang kedua adalah pengetahuan orang tua tentang pola makan sehat yang terbatas. Sebagian besar orang tua di daerah tertentu masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pentingnya pola makan yang bergizi dan dampaknya terhadap kesehatan anak. Banyak dari mereka yang belum memahami betapa pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi atau makanan bergizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan, atau HPK yang sangat krusial untuk mencegah stunting. Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan meskipun ada program pemerintah seperti posyandu dan program pemberian makan tambahan, banyak keluarga di daerah terpencil yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan ini. Infrastruktur yang kurang memadai dan jarak tempuh yang jauh membuat pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal. Ini memperburuk keadaan karena deteksi dini terhadap stunting yang invasif yang diperlukan menjadi terhambat. Implementasi nilai Pancasila dan penanggulangan stunting yaitu nilai gotong royong. Dalam situasi ini, nilai gotong royong dapat melibatkan masyarakat untuk saling membantu satu sama lain menyediakan pangan bergizi. Misalkan melalui program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kelompok masyarakat, seperti kelompok wanita atau kelompok ibu hamil yang bekerja sama untuk menciptakan akses pangan
sehat bagi keluarga yang membutuhkan. 2 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu temuan utama adalah ketidakmerataan akses terhadap pangan sehat dan layanan kesehatan. Dalam hal ini, penerapan nilai keadilan sosial sangat diperlukan. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program penanggulangan stunting terjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Program pemerintah harus direncanakan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan yang tidak memiliki akses untuk memadai terhadap fasilitas kesehatan dan gizi seimbang. Persatuan dan kerjasama, masyarakat dan pemerintah perlu bersatu pada dalam penanggulangan stunting. Mengingat bahwa masalah ini sangat kompleks dan membutuhkan kerjasama lintas sektor. Di lapangan dapat ditemukan bahwa banyak program kesehatan gizi yang sudah ada, namun implementasinya belum optimal karena kurangnya koordinasi antara berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil untuk bekerjasama mencegah dan mengatasi stunting. Kesimpulannya ialah, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa mereka terhadap berbagai program pemerintah yang dirancang untuk menangani stunting, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih perlu diperkuat, terutama dalam hal gotong royong dan keadilan sosial, di mana masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam membantu sesama dan memastikan bahwa setiap anak mendapat akses yang setara terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama antar sektor untuk memastikan bahwa program-program penanggulangan stunting dapat terlaksana dengan lebih efektif, terjangkau, dan merata. Untuk solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan edukasi dan penyuluhan gizi. Masyarakat, khususnya ibu hamil dan orang tua balita, perlu diberikan edukasi yang lebih insentif mengenai pentingnya pola makan bergizi dan pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Lalu memperkuat program pemerataan akses kesehatan dan gizi, yaitu dengan menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan stunting. Program pemerintah seperti Posyandu, program pemberian makanan tambahan, dan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak perlu diperluas dan dijangkau oleh lebih banyak daerah, khususnya yang terpencil dan miskin. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama keluarga miskin, adalah salah satu kunci dalam mengatasi masalah stunting, dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan akses terhadap modal usaha. Lalu mengoptimalkan gotong royong dalam partisipasi masyarakat. Optimalkan nilai gotong royong dalam dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam program penanggulangan stunting. Misalnya, masyarakat bisa bekerja sama dalam mendirikan bank pangan lokal yang menyediakan makanan bergizi bagi keluarga miskin. Lalu menguatkan kolaborasi antar sektor. Stunting merupakan masalah multidimensi yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penanggulangan stunting. Kolaborasi ini dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memastikan bahwa setiap sektor berperan sesuai dengan kemampuan dan tugasnya. Menjelaskan refleksi pribadi setelah melakukan proyek ini. Setelah melakukan proyek ini, saya banyak belajar tentang komplikasi masalah stunting dan bagaimana penanggulangan melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Saya menyadari bahwa meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang belum merata di seluruh daerah Indonesia. Saya juga belajar bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka yang kuat dan mengatasi masalah sosial seperti stunting. Nilai gotong royong dan keadilan sosial sangat relevan konteks ini karena dengan adanya kerja sama antara individu dan kelompok masyarakat stunting bisa tangani secara lebih holistik. Selain itu, saya juga menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan mendukung program-program penanggulangan stunting. Dengan adanya refleksi ini, saya merasa lebih terdorong untuk berperan aktif dalam komunitas dan turut menyuarakan pentingnya penanggulangan stunting serta bagaimana nilai Pancasila dapat menjadi landasan kuat dalam mencapai kehidupan yang lebih sehat sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi saya.